Shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita masih diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Rabu, 18 Maret 2026, dari program Renungan Harian Jemaat Palangka Raya, dari bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Sebelum itu mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Syukur kasih-Mu, ya Tuhan, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih diperkenankan menjalani kehidupan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh kami dengar, terlebih boleh kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya, Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa kepimpinan setan ia mengusir setan." Amin. Memasyurkan Tuhan Yesus. Batulan bahasa Toraya di gua kalelian puang Yesus menjadi tema perenungan kita di hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dalam pembacaan kita menggambarkan dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang datang dengan kerendahan hati, bahkan juga keyakinan penuh. Setelah mata mereka dicelikkan, Yesus berpesan agar mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun, karena sukacita dan rasa syukur yang besar, mereka justru memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita semua tentang kekuatan iman dan tanggapan hati yang tulus terhadap karya Tuhan. Pertama, imannya yang sungguh kepada Yesus membuka jalan bagi mujizat. Dan yang kedua, orang buta itu tidak terlihat secara fisik, tetapi mata hati mereka penuh keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Iman mereka menjadi pintu bagi kuasa Allah bekerja nyata dalam hidup mereka. Kedua, sukacita sejati mendorong seseorang untuk bersaksi. Ketika mengalami kisah dan kuasa Tuhan, tentu hati manusia tidak dapat diam. Itulah yang terjadi pada kedua orang buta ini. Kesaksian kita tentang Yesus adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Melalui perkataan, melalui tindakan, kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia yang masih hidup,
dalam kegelapan. Kesaksian yang lahir dari hati yang bersyukur akan membawa banyak orang kepada pengenalan akan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu orang percaya dipanggil untuk memasyurkan nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesaksian, setiap pelayanan, dan perbuatan kita menjadi cermin kasih Kristus, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan dimuliakan dimanapun kita berada. Untuk itu, setelah kita merasakan segala kebaikan Tuhan, saatnya kita menunjukkan kasih itu lewat perbuatan nyata agar semua orang di sekitar kita mengenal sosok Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk terus hidup memasyurkan Tuhan baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, pun juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, mengingatkan kami semua untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman yang terus taat dalam kehidupan kami untuk terus memasyurkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus menyebarkan kasih dan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat, untuk setiap kami, baik yang ada dalam pergumulan oleh karena sakit, duka cita, ataupun pergumulan kehidupan. Tuhan lawat kami dengan kasih-Mu, agar semua pergumulan ini boleh kami hadapi dengan terus mengandalkan Tuhan, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan di tengah-tengah pergumulan masalah kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami dalam tugas, tanggung jawab, bahkan peran kami masing-masing, baik selaku orang tua, anak-anak muda, sekolah minggu, pun juga orang tua yang lansia. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan hikmat daripada Tuhan yang akan terus menjadi bagian kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.